Dr. Tifa absen dalam sidang dakwaan di PN Jakarta Timur pada Kamis 13 Agustus 2026. Karena ketidakhadiran itu, Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim mewajibkan Dr. Tifa lapor kembali ke Kejaksaan. Kalau dia wajib lapor kembali, berarti statusnya tersangka. Saya belum menetapkan kalau wajib lapor kembali. Jadi dipanggil terlebih dahulu untuk persidangan hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Begitu ya. Ya, Tifa sudah menang, ya sudah, nggak usah lagi dakwa memperbaharui eksepsinya. Oh, nggak begitu ya. Pernyataan netizen ini mewakili seluruh suara pendukung Jokowi. Kamu kenapa, Dokter Tifa? Ya, kamu kenapa? Kok sekarang baru tobatnya? Kenapa baru tobat itu akhir-akhir ini ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman, ya sudah pada tahu nggak nih? Si Dokter Mangkrak mencret ya. Dulu kita tahu bareng-bareng sok-sokan menyerang Pak Jokowi, mencaci, memaki, memfitnah. Ijazah Jokowi palsu, 99,9% palsu. Jokowi bukan anaknya, ibunya. Wah, macem-macem lah. Sekarang udah balik kanan ya. Malah sekarang ya dia dipanggil lagi di pengadilan sidang, mangkir, katanya dia sudah bebas. Palelo bebas. Aduh, koclak. Ngakunya dokter, nggak taunya EQ-nya cuma 78. Oke, teman-teman. Bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Dr. Tifa absen dalam sidang dakwaan di PN Jakarta Timur pada Kamis 13 Agustus 2026. Karena ketidakhadiran itu, Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim mewajibkan Dr. Tifa lapor kembali ke Kejaksaan. Namun permintaan itu langsung ditentang kuasa hukum Dr. Tifa, Abdullah Al-Katiri, yang menilai status wajib lapor identik dengan status tersangka. Dalam perkara ini kan yang saudara panggil kan terdakwa. Saya menanyakan kepada saudara, terdakwa hadir atau tidak. Kalau tidak, dilakukan pemanggilan lagi untuk persidangan berikutnya. Mohon izin majelis, terkait dengan penetapan untuk sidang hari ini kami sudah melakukan pemanggilan terhadap terdakwa. Itu kami sudah memberikan salinan surat dakwaan beserta surat pelimpahannya itu di Kamis tanggal 30 Juli 2026. Majelis mohon izin. Waktunya 1 minggu ya, cukup ya untuk memanggil terdakwa kembali. Cukup. Sidang Mohon izin. ditunda ya. Mohon maaf ya Pak ya, karena di sini terdakwa belum hadir, penasihat hukum kan belum mewakili gitu ya, belum mendampingi. Enggak, arti saya nanggapi ini aja. Dikatakan Enggak usah Pak ya. Nah, ini aja. Dikatakan bentar. Nggak usah ditanggapi ya kan, nggak penting tanggapan lo itu, ngaco ya kan, diajak ngomong ngalor malah ngidul, diajak ngomong ngidul malah ngalor ya kan, ya beginilah ya kualitasnya para keturunan somplak dari negeri yang sangat nyaman katanya itu. Enggak usah Pak ya. kalau dia wajib lapor kembali, berarti statusnya tersangka. Saya belum menetapkan kalau wajib lapor kembali. Jadi dipanggil terlebih dahulu untuk persidangan hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Begitu ya. Karena ada pukul 09.00 gitu ya. Ya, sidang selesai ditutup. Siap, nah udah nggak usah dengerin itu somplak itu ya kan? Tegas lo guys. Iya bang, tegas sekali. Tiba gak dateng guys. Nah, mana tadi tuh Karena yang dilawan mereka bukan kami tapi negara. negara Itu dari saya. Tapi alasan Dokter Tifa nggak datang ya? Kalau datang dia sok-sokan kali. Dia datang, kan biasanya persidangan itu kan nggak on time, menunggu kan. Ya, Tapi karena emangnya hakimnya tidak mau artis, menunggu, emangnya karena pejabat. mempunyai pertimbangan sendiri, ya silakan kami ikuti. Kalau menunggu itu biasanya yang ditunggu tuh justru majelis hakimnya gitu loh, ya kan? Bukan terdakwanya datangnya telat. Emangnya artis, emangnya pejabat. Aduh. Kami ikuti. Kami sendiri nggak tahu.
Nggak tahu. kemarin. Katanya Iya, ahli malam. hukum, tapi nggak tahu. Ya oke lah, buat kami mau seandainya 2 jam sebelumnya kami juga akan hadir. Kami ini memang niat mau melakukan Niat apa? buat sesuatu untuk bangsa dan negara. Kalau Anda pikir ya, Dokter Bangsa Tifa mana? Praktik itu untuk apa? Dia Untuk nggak apa? minta dibebaskan, Hah? status tersangkanya nggak dicabut. Dia hanya mau bahwa Apa? GPU melakukan penegakan hukum. GPU jangan buat morat-marit undang-undang. Karena ini undang-undang baru, khawatir jurisprudensi nanti. Demi kepentingan akan datang, supaya tidak ada korban-korban lagi, maka kita lawan. Karena memang putusan hakim tidak meminta ayat 4 itu. Yang mana ayat 4 itu adalah hakim memberi kesempatan untuk melakukan perbaikan. Ya. Sedangkan batal demi hukum itu sudah ground, sudah tanah. Nah kalau udah nggak ada, apanya yang diperbaiki? Yang diperbaiki itu kan ada, ini nggak ada. Loh, gimana toh? Ini dikembalikan. Artinya sudah tidak ada lagi perkara saya. Tapi 3 hari kemudian muncul dikembalikan, tidak ada lagi perkara saya. Dikembalikan itu untuk diperbaiki. Mangkrak, aduh mangkrak, kau ini gimana sih? Katanya kau ini lulusan kedokteran, bahkan S3 sekarang. S3 di dalam negeri, S3 di luar negeri, tapi koplaknya kagak ketulungan macam kayak gini. Aduh. itulah surat undangan kepada saya untuk maju sidang. Bukan tersangka karena berkas perkaranya dikembalikan kepada kejaksaan. Oleh karena itu, atas posisi ini kami mengajukan pra peradilan untuk meminta agar penuntut bukan ngomong aja langsung, mengajukan pra peradilan agar JPU tidak punya kesempatan untuk memperbaiki lagi. Toh pun sudah diperbaiki, tetap tidak bisa disidangkan ke pokok perkara karena terdakwa atau tersangka sedang mengajukan pra peradilan, kan begitu. Jangan muter-muter ya. Kau pikir rakyat Indonesia koplak semuanya? Ngertilah taktik kalian itu. Karena kalau sedang mengajukan pra peradilan emang nggak bisa disidangkan perkaranya gitu loh kan. Aduh. penuntut umum itu bukan melakukan perbaikan surat dakwaan, namun melakukan perlawanan kepada atau naik bandinglah kepada pengadilan tinggi. Jadi itu posisi kami sekarang adalah menuntut forum pra peradilan ini untuk memilih forum ini untuk agar penuntut umum mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi. Saya sebagai seorang akademisi, seorang peneliti, Ngomong terus akademisi, seorang peneliti, apaan yang kau teliti? Aduh. ya. Saya melihat ada sebuah sisi di mana kita harus melakukan yang saya sebut sebagai intellectual exercise terhadap KUHP baru ini ya. Karena yang terjadi pada saya itu saya lihat bisa menjadi presiden kalau kita tidak segera memperadilankan prosedur ini ya. Ya, jadi seperti yang teman-teman semua masyarakat Indonesia tahu, per 23 Juli 2026 saya sudah tidak lagi menjadi terdakwa. Karena perkara saya sudah batal demi hukum, bahkan berkasnya pun sudah dikembalikan. Artinya sudah tidak ada lagi perkara saya. Tapi 3 hari kemudian muncullah surat undangan kepada saya untuk maju sidang di tanggal 6 Agustus ya. Nah, artinya apa? Saya hanya 3 hari bebas. Nah, ini adalah sebuah presiden dalam KUHP baru kita yang memang perlu dieksersis. Tempatnya untuk melakukan eksersis di mana? Ya di pra peradilan ini. Betul banget apa yang dikatakan Dr. Tifa bahwa yang menetapkan orang itu bersalah atau tidak bersalah ya pengadilan. Yang menetapkan orang menjadi tersangka maupun terdakwa kemudian ditetapkan itu adalah pengadilan. Nah, pengadilan sudah memutuskan saya bebas dari status saya sebagai terdakwa dan tersangka. Lalu tiba-tiba dalam waktu hanya 3 hari saya dinyatakan lagi sebagai terdakwa dan harus mengikuti sidang. Nah, ini yang betul-betul terjadi sebuah cacat prosedur yang harus betul-betul dikoreksi. Jadi ya JPU-nya ya cacat prosedur, ngapain sudah ditutup, sudah dibalikan berkasnya tapi dihidupkan kembali. Ini masyarakat yang harus dihormati, hak pengadilan harus dihormati. Pengadilan sudah tutup itu kasusnya,
Nggak boleh gitu kalian tuh, ya nggak boleh. Kalau sudah selesai ya selesai. Sudah Dokter Tifa artinya menang di situ. Tifa sudah menang ya sudah, nggak usah lagi dakwa memperbaharui eksepsinya. Oh, nggak begitu ya. Makanya dia prapitkan. Nah, ujung-ujungnya teman-teman ya, kenapa dia prapit? Karena dia tahu nanti eksepsi keduanya itu teman-teman kalah langsung ketemu Pak Jokowi kau. Takut kan, makanya prapit. Tidak tertutup kemungkinan mungkin abang berdua ini juga bisa kena pada suatu ketika nanti kan gitu. Makanya ini kan sesuatu yang sangat janggal, maka kita uji bersama. Untuk lebih lanjut ya, bagaimana kemudian nanti kita akan prapitkan dan buktinya kita langsung diluruskan kok. Buktinya kalau kita langsung diluruskan, kita sudah menerima surat penetapan ya, bahwa kami ternyata juga diperbolehkan, diizinkan untuk melakukan apa yang kami sebut sebagai intellectual exercise dalam bentuk pra-peradilan, dan kemudian jadwal sidang ya, pokok perkara yang sudah dijadwalkan, sudah ditetapkan pula ya, tanggal 13 Agustus ya. Ya, pokok perkaranya udah nggak ada, bisa dicek di websitenya PN Jakarta Timur ya. Artinya ini adalah sebuah hal yang sangat menarik. Dan bagi bagi domain hukum di negara Indonesia gitu ya. Silakan Pak Iwang bisa. Ya, tapi ini parah. Dan ini tidak akan lolos, teman-teman ya. Ini tidak akan lolos ya, karena statusnya Tifa ini ya, teman-teman ya, tetap dia itu masih jalan sebagai yang dilaporkan ya. Jadi walaupun status terdakwanya ini sudah hilang ya, ini jujur saja teman-teman ya, ini status terdakwa Tifa ini hilang. Tapi ingat, sementara. Kenapa sementara? Karena dari hakim ya memberikan kesempatan untuk JPU ya melakukan revisi terkait dakwaannya ke Tifa. Nah, kalau dilakukan revisi pasti diterima teman-teman. Dan eksepsi Tifa ditolak. Makanya dia takut, dia langsung lari ke prapit untuk mempermasalahkan dakwaan baru. Sebentar, sebelum ke Padan, saya mau ke Pak Refai dulu menanggapi terkait dengan tadi intellectual exercise yang disampaikan oleh Dr. Tifa. Ya, kalau kami justru berpandangan berbeda karena sejak 27 Juli jaksa sudah memperbaiki dakwaan dan sudah mendaftarkan kembali. Artinya di 27 Juli barang ini sudah ada di persidangan. Iya, telat prapitnya. Lalu Bu Tifa mengajukan praper per 3 Agustus. Artinya praper ini diajukan manakala berkas sudah dalam persidangan. Selesai. Ditolak Tifa. Kan sudah menetapkan juga hari sidang. Sementara di pasal 163 ayat 1 huruf G itu jelas praper hanya dimungkinkan secara berulang di tahap penyidikan dan penuntutan jaksa. Di luar itu tidak bisa dilakukan. Sehingga kalau dilakukan selain juga bertentangan dengan ketentuan KUHP yang ada, kedua ini praktek yang menurut saya juga harus menjadi perhatian seluruh stakeholder yang membangun KUHP. Iya, benar, sangat-sangat benar. Tetap menghormati, ya ini perlu dicermati dan saya berharap Hakim PN Timur segera bersikap nih. Artinya Anda melihat bahwa Hakim tidak akan mengabulkan pra-peradilan kali ini? Saya lihat sulit ya, karena kembali lagi selain tidak masuk dalam kategori pra-peradilan, kedua sudah lampau waktu diajukannya. Sepertinya pra-peradilan Tifa akan sulit dikabulkan Hakim. Apakah benar? Kita akan bahas selanjutnya, pemirsa tetaplah di akan sulit direalisasikan ya. Pernyataan netizen ini mewakili seluruh suara pendukung Jokowi. Kamu kenapa Dokter Tifa ya? Kamu kenapa kok sekarang baru tobatnya? Kenapa baru tobat itu akhir-akhir ini ya kan? Dan aku tahu dapat info itu ya, Dokter Tifa itu mengajukan pra-peradilan seperti Roy Suryo. Apakah kamu takut ya? Hah? Apa kamu takut ya kan menghindari pokok perkara seperti Roy Suryo? Aduh, katanya kemarin aku akan melawan ya kan, ternyata pra-peradilan juga. Katanya kemarin ya kan, ayo kita tunjukkan di persidangan, saya sudah menyiapkan 1000 pertanyaan untuk Pak Jokowi. Hello. Kenapa sekarang pra-peradilan terus ya, Mas Roy Suryo? Ya kan, ini Dokter Tifa udah mau ngikutin ya kan, udah mau ngikutin pra-peradilan lagi. Ayolah, come on ya kan. Ayolah kita ke pokok perkara
biar masyarakat Indonesia itu tercerahkan, ya kan? Tercerahkan. Tapi kalau takut ya Ya, teman-teman ya, ini memang agak lucu ya. Orang yang dianggap pintar, orang yang dianggap cerdas gitu ya, orang yang dianggap itu wah lah begitu. Ternyata secara intelektual ya di bawah rata-rata tingkat kecerdasannya. Ya, seperti yang sudah baru saja kita saksikan bareng-bareng ya dari awal sampai akhir cukup panjang ini. Sekiranya ada beberapa kesimpulan lah yang dapat kita ambil bahwa si dokter mangkrak ini gagal paham ya. Bisa jadi benar-benar gagal paham atau yang kedua, jadi pura-pura tidak paham. Kalau menurut saya sih saya lebih menduganya itu benar-benar gagal paham ya, karena memang secara intelektual di bawah rata-rata. Jadi dia pikir ketika berkas JPU itu ditolak ya melalui putusan sela gitu ya, itu sidang itu selesai, udah nggak ada lagi lanjutan sidang. Si terdakwa ini sudah bebas secara hukum, inkrah begitu ya, sudah berkekuatan hukum tetap. Padahal ya kan putusan sela itu ya bisa dilanjutkan jika JPU memperbaiki berkas tuntutannya, kan seperti itu. Lah, dinyatakan bebas dari segala tuntutan melalui putusan sela. Dipikirnya itu bebasnya udah selesai. Jangankan begitu ya, vonis saja itu masih menyisakan 14 hari untuk melakukan langkah hukum selanjutnya ya kan, banding ataukah menerima ya kan. Nah putusan sela ini juga sama gitu loh, dikembalikan untuk diperbaiki. Makanya punya otak itu jangan dipakai pajangan gitu loh. Aduh, gimana ini. Oke teman-teman ya, demikian dulu komentar dari saya ya. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.